Halo guys, selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan tentang sosok iblis penunggu danau yang sangat cantik. Tubuhnya dipenuhi dengan emas dan juga berlian. Diyakini siapapun yang bisa memilikinya, dia akan menjadi orang terkaya di dunia. Dengan semua harta di sekujur tubuhnya, iblis ini pun mampu menarik perhatian banyak orang untuk memilikinya. Tapi, siapapun yang datang ke sini tidak akan pernah pulang dengan selamat. Film diawali dengan datangnya serombongan prajurit yang tak sengaja melintasi hutan di sekitar danau tersebut. Karena hampir malam, akhirnya mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sekitar danau. Saat beristirahat, ada satu prajurit yang tak sengaja menemukan sebuah emas di tepi danau. Dia pun mengambilnya untuk memastikan itu emas asli atau bukan. Tapi tanpa dia sadari, ternyata hal tersebut membuat sosok iblis terbangun dari tidurnya. Iblis itu pun menjerit sehingga mengeluarkan suara yang sangat bising di telinga. Jeritan itu memiliki daya tarik yang membuat semua prajurit datang untuk menghampirinya. Iblis itu pun menari-nari menggoda seluruh prajurit itu. Melihat sosok wanita cantik di depannya, prajurit itu pun tergoda dan berupaya berebut untuk mendekatinya. Mereka saling menghunuskan pedang hingga akhirnya saling membunuh dan yang masih selamat akan tenggelam di dasar danau. Setelah berhasil membunuh seluruh prajurit, iblis itu pun terkejut karena masih ada satu prajurit yang berhasil selamat dari godaannya. Dia pun berteriak memanggil prajurit itu. Namun, hal itu tidak berhasil. Dia tidak tahu kalau ternyata prajurit itu tidak bisa mendengar. Iblis itu pun merasa kecewa dan dia memutuskan kembali ke dasar danau. Hal itu membuat dia semakin penasaran dan berniat memiliki tubuh prajurit itu. Menyaksikan kengerian yang barusan terjadi, membuat prajurit itu ketakutan dan berlari menjauh dari tempat itu. Saking paniknya, dia tidak menyadari ada pohon melintang di depannya. Saat dia sadar, dia pun mendapati bahwa kudanya telah masuk ke jurang. Hingga kaki kuda itu pun terluka dan tidak bisa berjalan lagi. Akhirnya, dia hanya bisa mengambil selendang di kudanya untuk digunakan sebagai selimut malam ini. Tibalah pada malam hari, dia pun memutuskan untuk beristirahat di pinggir hutan, menjauh dari tempat tadi. Tapi tanpa dia sadari, ternyata iblis itu masih memantau pergerakannya. Saat dia tertidur pulas, iblis itu pun datang menghampirinya. Iblis itu sangat tertarik dengan sosok prajurit yang ada di depannya. Dia mengangkat kakinya dan tidur di samping prajurit itu. Keesok paginya, prajurit itu pun terbangun dan dia sangat terkejut dengan sosok wanita yang dipenuhi emas di sekujur tubuhnya. Saat hendak memegang tangannya, iblis wanita itu pun berlari menjauhinya, hingga membuat tangan prajurit itu terluka karena beberapa emas menancap di tangannya. Lalu, prajurit itu mengejar iblis tersebut hingga ke pinggir air terjun. Dia menaruh pedangnya di pinggir sungai, lalu berusaha menghampiri wanita tersebut. Iblis itu pun sangat senang karena berhasil menarik perhatian prajurit itu. Lalu dia melakukan tarian untuk menggodanya. Mereka pun saling berciuman hingga tanpa sadar mulut prajurit itu telah penuh luka karena iblis tersebut. Melihat seluruh perhiasan di depannya, timbullah rasa keserakahan di hati prajurit itu. Hingga saat iblis itu terlena, prajurit itu pun menghantamkan kepalanya ke muka iblis itu dan membuat iblis itu jatuh pingsan. Kemudian prajurit itu menelanjangi seluruh perhiasan di tubuh iblis itu. Dia seperti orang kesurupan. Tak ada lagi rasa simpati di hatinya. Yang hanya ada di pikirannya,
dia akan menjadi orang kaya dengan semua perhiasan ini. Setelah selesai, dia pun membuang mayat wanita itu ke dasar sungai, lalu membawa semua perhiasan itu keluar dari hutan. Namun, setelah sekian lama berjalan, dia hanya berputar-putar di hutan tersebut dan tak kunjung menemui jalan keluar. Karena terlalu letih, akhirnya dia kembali ke tepi sungai untuk melepaskan dahaganya. Yang tanpa dia sadari, ternyata air sungai itu telah bercampur dengan darah iblis itu. Perlahan, air itu telah berubah menjadi darah. Terlambat bagi prajurit itu untuk menyadarinya. Setelah meminum air dari sungai itu, dia pun pingsan dan perlahan telinganya pun mendapat penyembuhan dari sungai tersebut. Mendapatkan pendengarannya kembali, membuat prajurit itu kebingungan dengan semua suara yang ada di hutan. Dia berteriak dan berlari seperti orang gila. Tanpa dia sadari, dia telah kembali ke tempat semula di mana tempat keberadaan iblis itu. Setelah iblis itu terbangun, dia sangat sedih melihat tubuhnya menjadi jelek. Semua perhiasan yang ada di tubuhnya dicuri oleh prajurit itu. Dia pun menangis sambil berteriak memanggil prajurit itu. Karena pendengaran prajurit itu telah dipulihkan, prajurit itu pun terpengaruh oleh teriakan iblis wanita itu. Dia menari-nari menghampiri suara wanita itu. Hingga pada akhirnya, dia pun ikut tenggelam bersama prajurit lainnya. Di akhir film, terdengar suara rintihan iblis wanita yang meratapi kesedihannya. Lalu film pun selesai. Akhir kata, keserakahan bagaikan lubang besar yang tidak ada ujungnya. Dan iblis akan selalu memanfaatkan sifat itu. Dan kamu tidak akan pernah sadar sampai kamu kembali kepada Sang Pencipta. Baiklah guys, sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe dan saya ucapkan terima kasih.